Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Aisyah, Amanda, Rozan, Sabrina, dan Safina akan menjelaskan tentang bab munafik, keras hati, dan keras kepala. Yang pertama, pengertian munafik. Sifat nifak atau yang lebih dikenal dengan sebutan munafik terdapat pada pribadi orang-orang yang sukar diajak maju. Fenomena ini sering terjadi dalam sejarah perkembangan Islam dan bahkan telah ada semenjak agama Islam mulai mengalami kemajuan yang signifikan di Madinah pada zaman Rasulullah SAW. Nifak adalah sikap perbuatan manusia yang selalu bermuka dua, yaitu apa yang ditampakkan tidak sama dengan keadaan yang sebenarnya. Biasanya manusia seperti ini selalu menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukannya. Adapun dalil tentang munafik dijelaskan pada surat Al-Munafiqun ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Yang artinya, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, yaitu Nabi Muhammad, mereka berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah benar-benar utusan Allah. Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar utusannya. Allah pun bersaksi bahwa orang-orang munafik itu benar-benar para pendusta. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 1. Kemudian, dalil tentang munafik yang kedua yaitu menyebutkan tentang ciri-ciri orang munafik yang dijelaskan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ayatul munafiqi salasa, idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila berkata ia berbohong, dan apabila berjanji ia tidak menepati, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada ciri-ciri orang munafik yang telah disebutkan di hadis sebelumnya, yaitu yang pertama, apabila berkata ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia akan berkhianat. Selanjutnya adalah dampak perbuatan munafik. Jadi perbuatan munafik itu membawa banyak sekali dampak negatif. Yang pertama, dapat merusak kepercayaan orang lain. Yang kedua, bisa menyebabkan konflik sosial di tengah masyarakat. Dan yang ketiga, akan menghilangkan reputasi atau nama baik seseorang. Selanjutnya kita akan membahas tentang keras hati. Jadi keras hati dalam bahasa Arab disebut qaswah al-qalb, yang artinya kebengisan atau kekerasan hati. Orang yang keras hati sulit untuk menerima kebenaran dan tidak tersentuh oleh dosa maupun keburukan. Hatinya seakan tertutup, sehingga tidak lagi merasa bersalah ketika melakukan kesalahan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 10 yang berbunyi, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, yang berarti dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah penyakitnya oleh Allah, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Ayat ini menjelaskan bahwa hati yang keras sering dihubungkan dengan penyakit hati, seperti dusta dan kemunafikan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 74, Allah menggambarkan hati yang keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu saja ada yang bisa terbelah dan mengalirkan air. Sementara hati yang keras sama sekali tidak tergerak oleh kebenaran. Ini menunjukkan betapa bahayanya jika manusia membiarkan hatinya membatu. Selanjutnya adalah macam-macam hati. Yang pertama, hati yang sehat atau qalbun salim. Qalbun salim adalah qalbu yang berilmu mengetahui bahwa Allah itu adalah kebenaran. Yang kedua, hati yang mati atau mayit al-qalb. Mayit al-qalb adalah hati yang mati. Hati ini seperti tidak mengenal Tuhannya. Yang ketiga, hati yang sakit atau marid al-qalb. Marid al-qalb adalah hati yang hidup tetapi mempunyai penyakit. Terdapat kecintaan kepada Allah sekaligus rasa cinta terhadap dunia. Contoh, bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan serta meremehkan kemaksiatan, tidak terpengaruh hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, tidak terpengaruh hatinya dengan berbagai ujian, musibah, dan cobaan yang diberikan oleh Allah SWT. Kemudian, ada sebab keras hati,
Yang pertama, kemusyrikan, kekufuran, dan kemunafikan. Yang kedua, cinta dunia berlebihan. Yang ketiga, banyak berbuat maksiat. Yang keempat, lalai dari ibadah. Yang kelima, tidak takut ancaman Allah. Dan yang terakhir, tidak mengenal ma'ruf dan mungkar. Selanjutnya, ada obat dari keras hati. Obat keras hati sendiri terdiri dari 11 macam. Yang pertama, beriman dan meningkatkan iman. Kedua, banyak zikir dan baca Al-Quran. Ketiga, belajar ilmu agama. Keempat, berdoa kepada Allah. Dan kelima, menyayangi anak yatim dan orang miskin. Keenam, mengingat kematian atau ziarah kubur. Ketujuh, menghadiri majelis ilmu seperti pengajian. Kedelapan, menjauhi dosa dan fitnah. Kesembilan, makan makanan halal. Kesepuluh, sholat malam seperti witir atau tahajud. Dan yang terakhir, berteman dengan orang soleh. Selanjutnya, yaitu keras kepala. Pengertian dari keras kepala sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, keras kepala berarti individu yang tidak mau menuruti nasihat orang lain. Sedangkan dalam Kamus Cambridge mendefinisikan arti keras kepala sendiri sebagai orang yang bersikukuh, melakukan hal yang ada dalam benaknya dan di saat yang sama menolak mengerjakan hal lain hingga keinginannya tersebut terpenuhi. Ditinjau dari ilmu psikologi sendiri, keras kepala adalah sikap seseorang yang selalu menolak mengubah pemikirannya dan tidak mau berubah. Dan orang lain tidak bisa memaksa kehendaknya. Lalu ada ciri-ciri keras kepala. Yang pertama adalah memiliki ide atau rencana yang harus diwujudkan, sekalipun ide atau rencana tersebut salah. Yang kedua, bersikeras melakukan suatu hal meskipun orang lain tidak ingin melakukannya. Yang ketiga, jika ada ide orang lain yang berbeda, dia menuduh ide itu buruk dan tidak akan berhasil. Lalu bagaimana cara untuk mengurangi keras kepala? Yang pertama, mendengarkan pendapat orang lain meski berbeda pandangan. Yang kedua, terbuka dengan segala kemungkinan. Yang ketiga, mengakui kesalahan kita. Dan yang terakhir adalah menyesuaikan dengan keadaan. Sekian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.